Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua, Kevin Sagito. Dan di hari ini gua akan membahas sebuah topik yang masih cukup ramai dan masih cukup hangat untuk diperbincangkan, apalagi kalau bukan topik yang bernama stablecoin. Nah, stablecoin ini apa? Stablecoin ini adalah jenis mata uang kripto yang dibuat untuk menawarkan harga yang stabil dan didukung oleh aset cadangan. Aset cadangannya bisa seperti mata uang fiat, komoditas seperti emas dan perak, dan instrumen keuangan lainnya seperti surat pemerintah, obligasi, dan lain-lainnya. Dan nilainya ini harus dijaga satu-satu dengan nilai aset yang aslinya. Stablecoin dulunya tidak terlalu dipandang oleh sebagian orang. Namun, semenjak kasus kemarin, ini malah membuat kita lebih harus ekstra waspada terhadap stablecoin yang akan kita invest. Pasalnya, stablecoin yang digadang-gadang bisa menjadi tempat safe haven aset buat sebagian orang, ini malah bisa berakhir menjadi sebuah tragedi jikalau kalian tidak cermat ya dalam memilih stablecoin yang ingin kalian investasikan. Nah, dalam sejarah perkriptoan ini bukan sekali ini saja yang terjadi ya di stablecoin yang lagi booming minggu kemarin yang bernama UST. Dalam sejarah kripto, sudah beberapa kali stablecoin ini pernah crash ya. Siapakah saja mereka? Nah, di sini saya akan bagikan beberapa stablecoin yang pernah di-peg ya, atau harganya pernah ambrol dari harga yang semestinya. Jumlahnya ini sangat banyak ya, mengingat banyak sekali stablecoin sampah yang bersemayam di market ini ya. Jumlahnya ada ratusan, mungkin bisa sampai ribuan ya. Jadi di sini saya hanya akan mengambil berdasarkan jumlah kapitalisasi market yang terbesar dan siapa saja mereka. Langsung saja kita simak videonya. Yang pertama ada Basis Cash. Basis Cash ini adalah stablecoin yang didirikan pada tahun 2020 di jaringan Ethereum oleh dua orang yang bernama Rick dan Morty. Yang diketahui itu adalah nama samaran dan salah satu foundernya itu adalah bernama Do Kwon. Basis Cash ini adalah stablecoin algoritmik yang peg-nya ini satu-satu dengan dolar USD. Namun tidak lama berselang, tepatnya pada awal tahun 2021, nilai dari Basis Cash ini pun sudah tidak stabil ya terhadap dolar USD ya. Nilainya ini sudah diperdagangkan di bawah 1 dolar, tepatnya di 0,5 dolar, dan perlahan-lahan harganya pun semakin jatuh. Dan sampai video ini dibuat, harga dari Basis Cash ini sendiri adalah seharga 109 perak. Setelah Basis Cash ini jatuh dan proyek ini tidak dilanjutkan lagi, kemudian CEO-nya Do Kwon ini pun membangun sebuah perusahaan baru yang bernama Terraform Labs. Yang kedua ada Fi. Fi ini adalah stablecoin-nya milik Venus, SVS, dan berada di jaringan BSC. Dia didukung atau di-backup oleh beberapa stablecoin lainnya juga, seperti BNB, USDT, USDC, SSP, BUSD, dan SVX ini sendiri. Dan kalau kalian lihat di chartnya sendiri, ini juga tidak stabil ya. Harganya bisa kadang-kadang bisa loncat ke 0,85, pernah ambrol ke 0,75 juga. Ini sekarang harganya di 0,95 ya. Jadi sebaiknya koin Fi ini, stablecoin ini juga harus kalian hindari. Yang ketiga ada USDX Kava. Salah satu stablecoin algoritmik yang saya rasa cukup rawan ya. Kalian bisa lihat saja chartnya sendiri ya. Sejatinya stablecoin USD itu harus flat ya, atau stabil di harga 1 dolar. Kalau kalian lihat sendiri, ini USDX Kava harganya cukup beresiko ya. Kadang-kadang bisa di 0,75, bisa naik ke 0,8, pernah terjun juga ke 0,6, dan sekarang berada di kisaran 0,94. Nah, maka dari itu ya, sebaiknya stablecoin milik Kava ini kalian harus hindari. Yang keempat ada USDN, stablecoin algoritmik yang di-backup sepenuhnya oleh Waves. Nah, kalau kalian lihat ya, chartnya ini sendiri juga sering kehilangan peg-nya. Terakhir peg-nya ini sampai jatuh ya ke 0,82 pada tanggal 11 Mei yang lalu, dan pada tanggal 4 bulan 4 juga pernah jatuh ke harga 0,78 dolar. Selain itu beberapa tahun yang lalu juga pernah di-peg ya harganya. Kalau kita bisa lihat, harganya juga sering ambrol ke harga 0,95, 0,96. Apalagi jika koin utamanya itu Waves, DAM ya, kita bisa lihat sendiri ya. Kalau koin Waves-nya DAM itu, stablecoin-nya ini juga sering kehilangan peg-nya ya. Jadi saya takutkan ini bisa menciptakan sebuah death spiral. Jadi sebaiknya koin seperti ini harus kalian hindari. Yang kelima ada UST. Haha, ini adalah rajanya algoritma stablecoin dan segala raja. Dilahirkan pada awal tahun 2021 oleh foundernya yang bernama, males saya sebut namanya, si Do Kwon beserta induknya yang bernama Luna.
ini sukses yang menggemparkan dunia perkriptoan ya. Terbukti mereka ini cukup sukses dan melenggang sampai ke 10 besar coin market cap hingga di awal bulan Mei 2022. Dan USD ini juga merupakan pelopor dari stablecoin algoritmik yang memiliki market cap paling besar per bulan Mei 2022. Posisi terbaiknya itu ada di rank 10 ya. Posisinya ini jauh lebih baik di atas BUSD yang ada di peringkat 11. Dan selama 2 tahun, stablecoin USD ini juga cukup sukses ya, menarik para minat investornya untuk menanamkan modal di sana. Sebab dia juga menawarkan stakingan yield sebesar 20% per tahun ya. Hal ini membuat sejumlah investor tertarik untuk menanamkan modalnya di sana, di mana persenan dari stablecoin lainnya tidak sebesar dari USD. Termasuk dengan saya, si Bebek Dungu, yang juga mempertaruhkan uang tabungan saya di sana ya. Sekiranya saya bisa mendapatkan imbal hasil 20% per tahun, namun malah menjadi gembel ya. Selengkapnya video curhatan saya bisa kalian saksikan di sini. Yang keenam ada DAI yang merupakan Dash Finance yang berlokasi di jaringan Phantom. Pertanggal 15 Mei 2022, PEC-nya ini juga terlepas dari harga aslinya yang seharusnya $1. Ini terjun bebas hingga ke $0,5. Dalam algoritmanya, token DAI ini terdiri dari 10% token Deus dan 90% stablecoin lainnya, termasuk CUSD ya. Makanya sewaktu CUSD crash pada tanggal 11 tanggal 12 ya, beberapa hari kemudian di tanggal 15 si DAI pun ikut rontok ya karena terkena impact dari CUSD. Dan kita bisa lihat rasio jaminan DAI juga dipantau dan disesuaikan melalui bot arbitrase ya. Kita bisa lihat di sini harga DAI ini sendiri pada umumnya normal-normal saja ya, di harga rasio $1 ya. Kemudian pada tanggal 15 ini crash jatuh ke harga titik terendahnya di 0,56, dan hingga sampai saat ini harganya masih jatuh di harga 0,57. Dan inilah beberapa stablecoin yang saya review pada hari ini. Sebetulnya masih banyak ya stablecoin busuk di luar sana, namun saya hanya review beberapa ini saja. Dan ingat ya, setiap perkataan yang keluar dari mulut saya ya, jangan kalian telan mentah-mentah ya. Selalu menggunakan analisa kalian sendiri dan selalu riset sendiri ya. Dior. Sebetulnya beberapa stablecoin yang saya review tadi itu adalah bersifat atau berskema stablecoin algoritmik ya. Jadi kejadiannya bisa, yang saya takutkan bisa seperti CUSD, di mana jaminannya ini bukan berupa mata uang fiat, bukan berupa emas perak, bukan berupa surat berharga, namun hanya menjaminkan seperti kripto ya, di mana kripto ini kan sangat volatile ya. Dan kalau kalian bisa lihat di coin market cap, stablecoin algoritmik itu ada siapa saja, kalian bisa pantau dan lihat sendiri ya. Di sini ada USDN, CUSDD ya. USDD ini adalah milik Tron ya, miliknya Justin Sun. Dan ini juga baru lahir kemarin sore dan berupa stablecoin algoritmik, di mana USDD ini juga cukup sama ya dengan USD. Di mana USDD ini setahu saya setiap Tron yang dicetak ini akan memburn 1 USDD, dan sebaliknya setiap 1 USDD yang diburn maka akan mencetak 1 Tron ya. Jadi mereka ini saling terkait juga. Dan ada satu stablecoin di jaringan Near Protocol yang bernama USN. Si USN dan si USDD ini ya, pada awal kemunculannya juga menawarkan yield farming atau bunga sebesar 20%-an ya. Setahu saya 20%-an lebih. Dan digadang-gadang ini bisa mengalahkan si USD ya, atau USD killer lah ya. Beberapa investor juga khawatir ya, bunga sebesar itu didapat dari mana ya. Bahkan ada spekulasi mengatakan bahwasanya bunga sebesar itu didapat dari hasil investor baru, atau kita bisa bilang berskema Ponzi. Dimana kita tahu si USD ini juga rontok karena memberikan persenan bunga yang cukup tinggi. Meskipun di balik layar saya nggak tahu apakah memang dia beneran ini diserang atau dari USD-nya ini sendiri yang buat ulah ya, nggak tahu ya. Terkait rumor itu betul atau tidak, namun kenyataannya yang kita bisa saksikan bersama-sama, memang si USD ini juga sudah hancur berkeping-keping ya. Bunga sebesar 20%, 30%, 40% juga tidak ada gunanya. Banyak orang loss di sini, termasuk saya ya. Beberapa teman saya juga ada loss di sini, namun yang paling parah itu di saya. Ya, semoga kita bisa mendapatkan pelajaran ya dari semua ini ya.
kasus yang menimpa saya juga saya jadikan pembelajaran bahwasanya janganlah menaruh telur dalam satu keranjang, dan ini akan jadikan modal kedepannya buat saya bisa lebih baik lagi jika ingin menaruh uang di stablecoin ya. Dan ini juga buat kalian ya, beberapa hasil review saya, janganlah tergoda oleh bunga reward yang tinggi, janganlah jatuh ke dalam lubang yang sama lagi. Mungkin ini adalah video pembelajaran buat kita semua juga tentang koin-koin mana atau stablecoin mana yang bisa kita masuk dan yang wajib dihindari ya. Sekian saja video saya kali ini. Jangan lupa jika kalian suka, like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.